di jalur hati. Omongin saja biar kamu plong. Hari ini kita akan bicara tentang salah satu pertanyaan dari Sobat THB. Gimana sih caranya biar kita nggak ngomong atau kata-katanya kotor? Atau mungkin teman-teman ada yang latah, sobat-sobat THB yang latah, kata-katanya kok kotor semua gitu ya. Nah, oke, kita coba ungkap nih gimana caranya supaya kita suka nggak mau ngomongnya kotor kok, tiba-tiba kayak refleks gitu ya, keluarnya kata-katanya yang memang karena kita nggak sadar ada caci maki, umpatan gitu kan. Kadang kalau kita marah, lagi sedih, kita jadi ngumpat, kita jadi marah, dan hal-hal yang memang katakanlah justru itu bisa memperberat masalah karena menyinggung orang lain. Kita coba ini dulu gitu ya. Ada sebuah cerita yang saya dapatkan dari inspirasi lah gitu ya dari luar. Ada sebuah cerita di mana misalnya ini bisa dikatakan umum sekali ceritanya. Teko itu mengeluarkan isi teko satu. Kedua, ada seorang yang sedang berjalan, kemudian dia tiba-tiba menyenggol sebuah ember. Kemudian ember itu isinya adalah susu, dan tiba-tiba karena disenggol si ember itu yang berisi susu tumpah, dan susunya tumpah. Pertanyaannya adalah kenapa ember itu menumpahkan susu itu, gitu kan? Kemudian ada yang menjawab, kemudian pertanyaannya itu tadi, kenapa si ember itu bisa menumpahkan susu tadi, gitu ya. Dan jawabannya filosofis ya, banyak yang memang bisa berbagai versi. Ada yang bilang bahwa itu karena kesenggol, dan itu paling realistis. Tapi jawabannya yang paling dari sudut pandang yang lain adalah kenapa si ember itu menumpahkan susu? Karena isi ember itu susu, gitu kan, nggak mungkin menumpahkan air, gitu kan. Nah, berarti tadi seperti filosofi yang pertama bahwa teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Nah, kalau kita banyak mengeluarkan kata-kata kasar, umpatan, cacian, yang kata-kata yang cenderung menyinggung orang, ya berarti itulah isi otak atau kepala kita, atau saat itu setidaknya isi kepala kita itu seperti itu. Maka kalau kita mau omongan kita jadi lebih baik, lebih bijak, tidak nyakitin orang, tidak caci maki, bukan umpatan, bukan kata-kata kotor, maka otak kita diisi dengan nutrisi atau pengalaman atau pengetahuan yang baik, yang bagus, yang tidak pengalaman-pengalaman yang bukan perilaku-perilaku kasar atau kata-kata kasar. Karena gini, kecenderungan kita, pengalaman kita, interaksi kita dengan lingkungan yang cenderung memang mempraktekkan dari sudut pandang kita itu praktek yang kata-kata yang kasar di lingkungan masyarakat kita, maka cenderung akan kita adaptasi. Karena ada filosofinya juga, misalnya kalau kita bergaul sama pencopet, mungkin kita tidak akan jadi pencopet, tapi kita akan tahu teknik-teknik mencopet, dan kita akan cenderung suatu saat mungkin bisa aja mempraktekkan. Jadi kalau kita misalnya mau berperilaku atau misalnya kata-kata kita menjadi baik, menjadi tidak kasar, tidak menyakiti tadi, isilah nutrisi otak kita dengan nutrisi yang baik dengan apa? Bacaan buku yang baik. Kemudian juga teman-teman yang perilakunya atau kata-katanya nggak kasar dan baik. Kemudian juga mungkin kita dengan cara nonton film yang inspiratif, yang bagus, bukan film-film yang mempraktekkan, menggambarkan perilaku kasar, kata-kata kasar gitu kan. Karena setidaknya ketika kita misalnya berpengalaman atau berinteraksi dengan orang lain yang kata-katanya kasar, menonton film yang mempraktekkan, menggambarkan perilaku kasar, maka itu setidaknya akan mempengaruhi kita. Kita coba introspeksi nih. Pengalaman saya misalnya habis nonton film superhero, maka setidaknya 1 kali 24 jam saya merasa seperti superhero.
Saya misalnya nonton film Batman, Superman, kok saya merasa ketika keluar dari bioskop, bahkan ada efeknya 1 hari setidaknya sampai 2 hari, saya merasa seperti superhero, saya seperti pahlawan gitu kan. Nah, sama halnya ketika kita juga misalnya membaca buku, nonton film, ngobrol dengan teman. Jadi kalau misalnya kata-katanya mau baik, maka perbaiki lingkungannya, kemudian nutrisi bacaannya, tontonannya, kemudian juga usahakan kalau bicara sama teman sekarang mulai pikirkan dulu, jangan ngomong dulu baru mikir. Karena ada juga pepatahnya, awas loh, lidah itu lebih tajam dari pedang. Memang benar. Sakit atau luka karena pedang itu mungkin bisa sembuh dalam hitungan hari, tapi sakit hati karena perkataan atau lidah itu bisa sampai mati, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai meninggal gitu kan. Jadi buat sobat THB yang ingin memperbaiki kata-katanya, jangan kasar lagi, jangan menyinggung lagi, jangan umpatan lagi, perilakunya lebih baik. Jadi lingkungannya perbaiki, bergaul dengan teman-teman yang berperilaku baik, kemudian juga bacaannya yang memang mencerminkan, yang inspiratif, yang bagus-bagus. Tontonannya, kalau teman-teman main game misalnya, sekarang kan main game bisa online, itu saya sering lihat main game itu umpatan semua gitu kan, yang bahasa-bahasa mungkin gak biasanya bahasa gaul, tapi di budaya kita, di budaya timur itu menjadi tidak lazim gitu. Jadi buat teman-teman sobat THB kalau ingin memperbaiki perilakunya, perkataannya dari sekarang, perbaiki gimana cara bergaul kita, bacaan kita, pengalaman kita, interaksi kita dengan lingkungan